Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ulfa Zulianti, Prodi Perbankan Syariah dari IAINU Kebumen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah termasuk perbankan, building society atau sejenis koperasi di Inggris, kredit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dan dana pensiun, pegadaian, dan bisnis serupa. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi, pegadaian, perusahaan, sekuritas, dan lembaga keuangan dan lain-lainnya. Untuk fungsi lembaga keuangan yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Jasa keuangan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Apa sih peranan lembaga keuangan? Peranan lembaga keuangan itu ada 4. Yang pertama, pengalihan aset. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, alokasi pendapatan. Yang keempat, transaksi atau transaction. Ada faktor-faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan, yaitu yang pertama, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana atau syairan yang menguntungkan untuk tabungan mereka. Kedua, pesatnya perkembangan industri dan teknologi, yaitu lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dan para penabung. Untuk yang ketiga, besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian, dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut. Untuk yang keempat, skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif atau competitive advantage terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan. Apa sih pengertian bank? Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Apa sih jenis-jenis bank? Yang pertama, jenis bank yaitu bank sentral. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk usaha-usaha bank umum yang utama antara lain, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, memindahkan uang. Yang kelima, menempatkan dana pada meminjamkan dana dari bank lain. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga. Yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
Untuk Bank Perkreditan Rakyat atau disebut BPR, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud adalah Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Apa sih usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat? Di antaranya, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Yang kedua, memberi kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Untuk yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bentuk-bentuk dan produk-produk bank. Untuk yang pertama, pemberian kredit dengan berbagai macam bentuk jaminan atau tanggungan, misalnya tanggungan efek. Untuk yang kedua, memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang terdiri dari yang pertama, lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti transfer, inkaso. Untuk yang kedua, lalu lintas pembayaran luar negeri seperti pembukaan atau letter of credit, yaitu surat jaminan bank untuk transport, ekspor, dan impor. Yang ketiga, jasa-jasa perbankan, yaitu meliputi yang pertama, jual beli cek perjalanan. Yang kedua, jual beli uang kertas. Yang ketiga, mengeluarkan kartu kredit. Yang keempat, jual beli valuta asing. Yang kelima, pembayaran listrik, telepon, gaji, dan pajak. Untuk yang keenam, menyiapkan kotak pengaman simpanan. Bentuk-bentuk simpanan di bank. Untuk yang pertama itu ada giro. Giro itu adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Untuk yang kedua, deposito berjangka, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk yang ketiga, sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Untuk yang keempat itu tabungan. Tabungan itu simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Apa sih pengertian keuangan non-bank? Pengertian lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank antara lain, pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Yang kedua, sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon atau dukungan dalam bentuk dana dalam usaha patungan. Yang ketiga, perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Peranan-peranan lembaga keuangan non-bank antara lain, yang pertama, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang kedua, memperlancar distribusi barang. Yang ketiga, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Untuk yang pertama yaitu asuransi, yang kedua dana pensiun atau taspen, yang ketiga koperasi simpan pinjam, yang keempat bursa efek, yang kelima perusahaan anjak piutang, yang keenam perusahaan modal ventura, yang ketujuh pegadaian, dan yang kedelapan sewa guna. Sekian dari presentasi saya yang saya jelaskan tentang lembaga keuangan atau lembaga keuangan non-bank. Ucapkan minta maaf dengan sebanyak-banyaknya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.